Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, di mana saya mengalami titik balik yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Jadi pada masa itu saya bekerja di pemerintahan, dengan pertimbangan yang tidak sebentar dan banyak hal yang melatar belakangi tindakan saya untuk mengambil keputusan ini. Pada akhirnya saya memutuskan untuk resign dan memulai segala sesuatunya dari nol. Tidak mudah ya sebenarnya, dan bukan berarti juga saya sudah punya pekerjaan lain, enggak. Tapi ya bismillah, harus saya jalani. Saya yang lahir dan dibesarkan di lingkungan birokrasi, tentu nggak mudah ya untuk memulai suatu kehidupan baru, di mana pada saat itu usia saya juga sudah bukan muda lagi. Saya di lingkungan birokrasi itu cukup lumayan lama, 1 dekade, dan itu sudah membentuk karakter saya. Biasanya pagi-pagi saya sudah siap-siap untuk berangkat kerja. Kali ini saya bingung mau ngapain, karena sejujurnya saya belum punya persiapan, ada pengganti pekerjaan lain. Alhamdulillah saya punya hobi membaca. Jadi setidaknya, hobi itu sementara waktu membunuh rasa, apa ya, saya nggak tahu mau ngapain gitu loh menghabiskan hari-hari saya. Ternyata yang namanya post power syndrome itu bukan melulu milik, para pejabat yang pensiun. Ternyata saya yang bukan siapa-siapa, yang hanya kerucu ini, juga mengalami hal yang sama. Pada awal-awalnya sih nggak terlalu bikin stres, enjoy, menikmati waktu dengan anak-anak. Tapi lambat laun, seiring berjalannya waktu, tabungan makin menipis, saya semakin bingung mau ngapain. Sementara anak-anak masih butuh banyak biaya. Walaupun saya berusaha tenang, tapi lambat laun kewarasan saya mulai terganggu. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk bertemu dengan seorang ustadz. Di sana saya diberi amalan ya, doa Nabi Yunus. Cuman di masa itu belum ada medsos, dan keterbatasan ilmu agama saya membuat saya tuh masih ragu-ragu. Sempat juga ya saya mendengar bahwa kita nggak boleh mengamalkan potongan ayat-ayat dari Al-Quran. Bingung kan? Nah, saya terimalah ya amalan itu, tapi nggak saya amalkan karena saya takut, apa iya gitu kan. Sampailah saya bertemu dengan sepupu saya. eh, Sepupu saya ini alhamdulillah termasuk guru mengaji juga gitu. Jadi saya bertanyalah tentang doa Nabi Yunus ini, dan dari sepupu saya itu saya mendapatkan pencerahan. Jadi saya tuh orangnya nggak bisa ya, saya dapat satu amalan tidak mengkonfirmasi dengan yang lain gitu. Saya takut aja, saya takut itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, semenjak itulah baru saya mengamalkan zikir doa Nabi Yunus ini setiap harinya 1000 kali.
Zikir doa Nabi Yunus itu nggak pernah absen ya, saya amalkan jadi riyadoh setiap harinya, lebih dari 40 hari dan, saya nggak pernah, apa ya, nggak pernah berpikir bahwa kekuatannya dahsyat sekali dalam kehidupan saya. Beberapa bulan kemudian, Allah membukakan pintu-pintu rizki buat saya tanpa saya bersusah payah, tanpa saya mencari. Qadarullah saya bertemu dengan seseorang yang meminta saya untuk menjadi lawan bicaranya dalam bahasa Inggris. Dan saya nggak pasang tarif. Saya nggak nyangka jika saya dibayar lumayan gede pada saat itu. Dan untuk momen-momen tertentu, mmm, saya benar-benar dapat jackpot. Ya, dari hasil itulah, eee, sedikit demi sedikit saya putarkan, ke dalam bisnis. Walaupun bisnis kecil-kecilan, bisnisnya emak-emak, tapi saya bersyukur alhamdulillah. Dan keberuntungan berikutnya adalah, saya bisa punya kesempatan untuk punya rumah yang di luar ekspektasi saya. Saya nggak menyangka Allah mudahkan jalan saya untuk bisa, apa namanya, kredit kepemilikan rumah. Pada saat itu ya saya belum tahu ilmunya riba ya. Nah, kalau sekarang sih saya saran buat teman-teman di luar sana, kalau belum punya kemampuan, nggak usah dulu deh KPR, kecuali yang benar-benar syariah murni. Bukan apa, riba itu membunuh. Ini nanti masuk bab lain aja ya teman-teman ya. Awal mulanya sih saya pilih perumahan yang biasa. 20 tahun yang lalu, perumahan semi real estate cluster itu masih sangat terbatas ya, masih bisa dihitung dengan sebelah jari. Nah, saya, rasanya nggak mungkin gitu kan, merasa ya kemampuan saya nggak sampai situ. Tapi, Allah berkehendak lain. Padahal pada saat itu saya udah DP rumah di, kabupaten. Nah, ada satu jalan di kota saya itu dia, apa namanya, kabupaten dan kota madya, hanya terpisah dengan parit. Nah, saya pilih kabupaten. Sebenarnya pada saat itu juga saya bingung ya, aduh gimana gitu, DP-nya lumayan, terus itu pun masih, saya kekurangan dana untuk pasang pintu, dek, jadi lumayan pusing juga. Qadarullah pada saat itu saya rencananya mau main ke rumah temen. Terus nggak sengaja nih lihat ada perumahan baru, tapi perumahan ini di Kotamadya. Nah, ini, perumahan klaster ya, semi real estate. Nah, saya iseng aja nanya-nanya, biasaan kan saya mah suka kayak gitu. Nah, saya merasa, penawarannya cocok banget gitu loh di soal harga, DP, dan lain sebagainya. Jadilah saya membatalkan, apa namanya, pembelian rumah pertama yang sudah saya DP dan kemudian saya beralih ke perumahan yang klaster ini. Alhamdulillah segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah sampailah, terjadi akad kredit. Selain zikir doa Nabi Yunus yang, tetap saya amalkan, saya juga nggak pernah putus tahajud ya. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada maksud saya untuk riya, hanya sebagai ya semoga ini bisa
menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana yang kepengen punya rumah. Ada hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa sebenarnya saya nggak punya uang cukup untuk bisa lolos, KPR, dan ini pada masa itu termasuk, angsurannya lumayan ya, dengan DP yang lumayan dan angsuran setiap bulannya lumayan. Sementara perumahan yang pada umumnya di kota saya, angsurannya itu berkisar 300.000, yang masih di bawah 500.000. Sementara rumah yang akan saya ambil ini, pada masa itu saya sudah harus ngangsur 1 bulannya 2 juta. Ini perbandingan aja ya teman-temannya. Sebenarnya saya tuh bismillah aja. Awalnya tuh saya takut banget, gimana ya gitu. Tapi ya saya tanya-tanya dengan beberapa orang yang sudah ambil KPR, mereka bilang, "Bismillah jalanin aja." Oke, saya bismillah jalanin aja. Nah, sejujurnya pada saat itu saya udah nggak punya uang lagi untuk tabungan mengendap. Alhamdulillahnya saya punya sahabat, insya Allah bismillah jadi sahabat until jannah ya, dan ini memang benar-benar sahabat terbaik saya. Sahabat saya itulah yang meminjamkan uangnya puluhan juta kepada saya untuk ditabungkan seolah-olah itu adalah tabungan mengendap yang mengendap beberapa bulan. Aduh teman-teman, mohon maaf nih saya nggak ngajarin yang jelek-jelek ya. Untuk biaya administrasi, biaya notaris, dan lain-lain, ya sambil berjalannya waktu insya Allah bisa saya usahakan, kan itu nggak terlalu, eee ya lumayan sih, gede gitu. Tapi ya, setidaknya saya nggak terlalu berat karena, saya udah punya dana pinjaman nih untuk tabungan mengendap. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya segala proses dimudahkan, cepat, nggak berbelit-belit, hingga, akhirnya akad kredit. Dan 10 tahun kemudian alhamdulillah rumah itu lunas, eee, menjadi hak sepenuhnya milik saya, alhamdulillah. Nah teman-teman, yang baik-baiknya aja ya, dari kisah saya ini diambil, seperti riyadoh yang saya lakukan, tapi KPR-nya jangan. Nah pada saat itu saya mengerjakan zikir doa Nabi Yunus setiap harinya 1000 kali dan, sholat malam. Segitu aja ya teman-teman, cerita saya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.